Anda kembali menyaksikan iNews Malam pemirsa. Ratusan driver ojek online di Kota Medan menggeruduk kantor Grab Medan menuntut penghapusan sejumlah kebijakan yang dinilai menyengsarakan para pengemudi ojek online. Di antaranya penghapusan biaya langganan Grab Bike hemat dan penghapusan slot GrabFood. Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam aksi solidaritas driver Medan menggeruduk kantor aplikator Medan di Jalan Padang Golf Medan, Sumatera Utara. Diawali dengan konvoi dari kawasan Lapangan Merdeka Medan, ratusan ojol ini langsung menyasar kantor aplikator yang sudah dijaga ketat petugas kepolisian. Oke, kita sekarang dipaksa untuk cerdas. Dalam aksinya, sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh pengemudi ojol kepada pihak aplikator. Driver menuntut penghapusan biaya langganan, penghapusan slot orderan antar makanan, dan sesuaikan tarif driver dengan aturan Kementerian Perhubungan. 1. Penghapusan biaya perlangganan Grab hemat yang dimana pihak driver itu dikenakan potongan biaya setiap dari orderan. Setiap 7 orderan itu kami akan kenakan biaya potongan 15.000. 15.000 itu dikalikan ke 30 sama dengan 450. Masa kami yang sudah mengantar customer kami harus membayar juga UPT kepada pihak aplikator. Atas tindakan aplikator yang dianggap tidak kooperatif, para pengemudi ojol ini berjanji akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, selebritas Jonathan Frizzy ditetapkan tersangka dalam kasus penggunaan obat berbahaya dalam rokok elektrik atau vape. Akibat perbuatannya, Jonathan terancam 12 tahun penjara. Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat keras berbahaya dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin. Jonathan ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Ya, jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Sementara itu, pengacara Jonathan mengatakan polisi mengambil sekitar 40 vape. Jonathan juga kooperatif jalani pemeriksaan. Katakan bahwa benar klien kami itu bersikap sangat kooperatif. Beberapa panggilan, seluruh panggilan setiap dilayangkan pasti datang. Namun panggilan terakhir memang beliau harus operasi. Operasi ada bagian daging tumbuh di bagian tubuhnya yang harus diangkat untuk dicek apakah ada kanker atau enggak. Atas perbuatannya ini, Jonathan terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Yuk kita beralih ke informasi lain pemirsa. Undang-undang BUMN baru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga Dewan Pengawas BUMN yang terlibat korupsi. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran.
Nantinya, kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tessa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir. Ya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi aturan baru terkait direksi dan komisaris BUMN yang tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara dan tak bisa ditangkap KPK. Menurut Jokowi, semua yang berkaitan dengan korupsi tetap bisa diproses, baik BUMN, pemerintah maupun sektor swasta. Semua yang berkaitan dengan korupsi itu bisa diproses, baik itu pemerintah, baik itu BUMN, baik itu sektor swasta. Jelas kalau itu. Ya, sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan korupsi yang dilakukan direksi BUMN kedepannya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus menindak kasus korupsi di BUMN. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Ditanya kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum, bukan penyelenggara ya. Korupsi ya korupsi, nggak ada hubungannya. Ya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masuk apa? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara. Itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinisi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi, supaya kita sama-sama duduk baik. Apalagi kan sekarang yang namanya Kementerian BUMN salah satu tugasnya itu pengawasan dan investigasi juga. Jadi sama-sama mirip. Karena itu di SOTK yang terbaru ya nanti Deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian gitu. Jaksa menghadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. iNews Malam segera kembali.